Kita di elemen mesin 2 ya, bersama saya Jarod B. Darmadi. Kalau kita lihat silabus yang ada di jurusan teknik mesin ya, Universitas Brawijaya, untuk elemen mesin 2 seperti terlihat pada slide ya, itu bebannya adalah 3 SKS ya. Wajib ya statusnya ya, mata kuliah wajib program studi, ada prasyaratnya tentu elemen mesin 1 ya. Terus kemudian tujuannya ya, seperti terlihat di sini, agar mahasiswa dapat mengenal dan memahami sistem transmisi daya ya, khususnya yang menggunakan roda gigi. Ini ada penekanan ya, khususnya menggunakan roda gigi, meskipun ya bukan berarti kita tidak membahas sistem transmisi daya yang lain ya. Dan dapat merancang sistem transmisi gearbox ya, ini berarti sangat kental dengan roda gigi, dan juga agar mahasiswa dapat mengenal dan memahami sistem transmisi daya khususnya yang menggunakan roda gigi, dan dapat merancang sistem transmisi daya ya. Merancang itu ya ilmunya sudah cukup tinggi ya, merancang. Ya. Bahasannya adalah ini ya. Untuk transmisi daya, sabuk, rantai, power screw, friction disc, gear atau roda gigi ya ini. Kemudian bantalan. Ya, bantalan ini tentu bukan bagian sistem transmisi daya, tetapi bantalan sangat diperlukan ya, agar poros bisa mentransmisikan daya dari poros satu ke poros lain ya, kita perlukan bantalan. Terus kemudian ya, bantalan tentu diperlukan pelumasan ya. Oke. Juga kalau rantai ya perlu pelumasan ya. Ya, gear perlu juga ya. Dan kemudian standar and code. Tapi berdasar pengalaman ya, untuk 3 SKS, kemudian pertemuannya ya 16, termasuk UTS paling tidak, kemudian juga dikurangi dengan UAS, ya maka 14 pertemuan 3 SKS, kita tidak bisa menyampaikan semua, ya semua yang di list dalam pokok bahasan, tetapi paling tidak kita tidak menyimpang dari tujuan ini ya, yaitu sistem transmisi daya, ya lebih khusus lagi roda gigi ya. Oke, berdasar pengalaman, biasanya pengalaman saya ngajar elemen mesin sejak tahun 2005 ya. 1995, itu sudah lama. Ya, yang bisa disampaikan ya sabuk, rantai ini mirip saja ya dengan sabuk prinsipnya ya. Terus kemudian power screw ini disampaikan. Nah, friction disc ya, saya belum pernah ya dalam kuliah elemen mesin menyampaikan friction disc ya. Ini mungkin perlu saya perbaiki penyampaian saya sehingga bisa memuat friction disc, karena friction disc terutama ya jika kita merujuk ke sistem transmisi otomatis maupun kopling gitu ya, ini menjadi hal-hal yang penting ya, friction disc. Kemudian roda gigi tentu saja harus disampaikan karena sudah sering disebut di tujuan ini bahwa roda gigi itu menjadi topik yang utama ya dalam pembahasan elemen mesin 2. Oke.
Begitu mengenai materinya. Kemudian bukunya banyak ini ya. Semuanya bisa Anda pakai dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Tetapi saya menggunakan yang ketiga ini, yaitu Kurmi ya, Masin Design. Buku ini banyak digunakan di berbagai perguruan tinggi di dunia ini ya, khususnya pendidikan sarjana, dan dia memang menyusunnya bagus ya, dengan logika yang disusun secara teoritik dan bisa diikuti dengan baik, serta ada beberapa persamaan empirik yang diberikan, tetapi persamaan empirik itu juga dijelaskan kenapa digunakan persamaan empirik tersebut. Oleh karena itu, menurut saya Kurmi ya merupakan buku acuan yang cukup ya dan sangat baik untuk membahas 3 hal, yaitu power screw, sabuk, dan gears atau roda gigi, seperti yang saya highlight di atas ini ya, 3 hal ini. Oke, mungkin saya highlight juga. Nah, jadi mahasiswa boleh tetap menggunakan buku yang lain, tetapi yang saya gunakan adalah Kurmi ya, Masin Design. Tidak hanya itu ya, nanti ini tentu dalam bahasa Inggris ya. Mahasiswa juga saya tambahkan ya suplemen ya yang saya berikan selama kuliah ya. Ya, begitu kira-kira tentang materi yang akan kita bicarakan pada kuliah elemen mesin 2 ya. Ini adalah bukunya, ini buku saya yang lama sekali, sudah saya miliki sejak bahkan sebelum saya jadi dosen di UB ya. Mungkin tahun 93 saya sudah punya buku yang ini ya, lama sekali. Dan ini ada versi yang baru, yang 2005, saya punya dua-duanya ya. Ya, ini yang lama, ini yang baru. Hampir sama, cuma yang sebelah kanan ini gambar-gambarnya lebih bagus ya. Terus kemudian banyak contohnya yang dalam SI ya, seperti tertera di sini. Kalau di sini contohnya banyak yang masih dalam satuannya campuran ya, yang pakai British seperti pounds, inch, dan sebagainya ya. Tapi mungkin ada baiknya ya kita membiasakan diri menggunakan satuan dua-duanya menurut saya, karena prakteknya di dunia masih banyak ya yang menggunakan satuannya dalam pound, dalam in, dan sebagainya, dalam feet gitu. Sehingga agar kita tidak gagap, ada baiknya kita menggunakan dua jenis satuan tersebut. Oke. Seperti telah kita diskusikan materinya ini, kemudian mungkin yang perlu mahasiswa biasanya ingin ketahui adalah penilaian ya. Karena kita punya 3 materi ya kan, yaitu yang pertama adalah power screw ya. Power screw, nanti ini biasanya kita ikuti dengan kuis ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah sabuk ya atau belt. Sabuk nanti kita juga ikuti dengan kuis ya. Kemudian roda gigi ya. Roda gigi ya. Kita juga ikuti dengan kuis ya. Ya, jangan lupa ini kita masih ada UAS dan wajib sekarang hukumnya. Dulu saya cuma kuis 1, 2, 3 kemudian UAS. Ya, sekarang di jurusan teknik mesin wajib hukumnya dan harus dijadwalkan ya UTS ya.
UTS di sini. UTS-nya mungkin ya power screw dan sabuk mungkin ya. Ya, dan tidak ada kuis 1-2 mungkin ya. Kita akan menyesuaikan dengan kondisi ya. Karena kuliah itu kadang-kadang minggunya juga kurang ya. Dan kita harus mengejar materi ya, paling tidak 3 hal itu harus disampaikan. Jadi nanti kita akan sesuaikan untuk yang tadinya kuis 1, 2, dan 3, sekarang harus ada UTS ya. Dan juga harus ada UAS. UAS ini selalu ada sejak dulu. Ya, yang UTS ini yang agak baru yang diwajibkan sekarang. Nah, oleh karena itu ya nanti kita sesuaikan ya modelnya agar bisa mengikuti sistem yang ada. Terus kemudian penilaian biasanya yang paling besar bobotnya adalah ya tentu saja UAS ya. Ya, asal UAS-nya nilainya bagus, ya sudah. Ya, yang sisanya ini hanya sebagai pendukung saja ya. Kalau UAS-nya bagus, ya. Kemudian kalau UAS-nya kurang ya, maka baru saya lihat ya mengenai nilai-nilai kuis atau nilai UTS gitu ya. Apakah dia bisa membantu nilai UAS misalnya B ya. Mungkin karena UTS maupun kuis-kuisnya bagus, maka dia bisa menjadi A ya. Dari B bisa menjadi A karena nilai kuis dan UTS-nya bagus. Mungkin saat UAS, ujian akhir semester, ada sesuatu yang menyebabkan mahasiswa tidak bisa perform pada kondisi terbaiknya ya. Yaitu mungkin sedang sakit atau bagaimana, sehingga ketika UAS sang mahasiswa tidak bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Oleh karena itu kita lihat sejarahnya, karena proses pendidikan itu adalah, karena pendidikan itu sebuah proses. Nah, kalau kita lihat perform sebelumnya bagus ya kita bisa tingkatkan nilainya dari UAS tersebut. Demikianlah ya dengan sistem kuliah di elemen mesin 2 ya. Itu kalau kita kuliah biasa ya, maka ada UAS, ada UTS ya, dan sebagainya. Tetapi kalau kalau kita misalnya semester pendek ya, jumlah pertemuannya dibatasi ya, dan juga jumlah jamnya dibatasi. Oleh karena itu mungkin kita perlu modifikasi lagi ya dari kondisi standar kalau Anda sedang mengikuti semester antara atau semester pendek ya. Maka kalau saya sendirian mengajar di kelas ya tinggal UAS saja ya. Itu kalau saya mengajar. Tetapi kalau tim teaching biasanya ya kita bagi ya power screw ya, biasanya power screw dan sabuk ya. Terus kemudian bagi materi biasanya yang kedua adalah roda gigi ya. Ya, masing-masing nanti dengan nilainya sendiri-sendiri ya. Sehingga biasanya kalau semester pendek itu 12 pertemuan, berarti ini 6 pertemuan ditambah dengan ya apapun namanya ya, kuis atau UAS atau apa ya di sini. Kemudian di roda gigi ini juga 6 pertemuan ya, sudah dengan kuisnya ya. Nanti nilainya masing-masing dosen memberikan dan kita bagi 2 ya. Ya. Nanti kita bagi 2 nilainya ya. Nilai akhir. Begitu kira-kira ya kalau Anda sedang ikut semester pendek sekarang ya.
perhatikan bahwa kuliah Anda akan berjalan dengan singkat, dan kemudian hanya sekali ujian dan itu menentukan nilai Anda. Oleh karena itu perlu Anda mempersiapkan diri jauh hari sebelumnya ya. Ada baiknya dipelajari sejak awal ya dan dipersiapkan dengan baik sehingga Anda bisa mengikuti kuliah ini dengan hasil nilai yang bagus. Kita mulai saja ya dengan power screw ya. Tentu bentuk paling sederhana ini ya seperti di kiri atas di slide itu untuk leveling ya. Jadi untuk mengatur ketinggian ya, kaki-kakinya biar nanti menjadi sama tingginya, menjadi rata ya. Ya, ini yang paling sederhana. Bentuk yang lain adalah sering kita temui pada hidrolik ya, untuk ngangkat ya, untuk ngangkat mobil misalnya. Ya, ini hidroliknya ini ya memanfaatkan power screw, tapi ini power screw-nya terletak horizontal ya. Ini adalah contoh yang lain ya. Untuk mengangkat ya kita memanfaatkan roda gigi juga di sini. Tetapi yang utama adalah power screw di sini ya. Dan ini adalah gambar desainnya. Ini contoh-contoh power screw. Ya. Kemudian ini contoh yang lain ya. Di sini dilengkapi dengan roda gila ya, sehingga roda gila itu biasa dipasang di mobil itu loh ya. Mobil itu kalau berbelok ke kanan ya, seharusnya roda yang kanan berhenti atau kalaupun berputar, putarannya lebih lambat dibanding yang kiri ya, kalau dia berbelok ke kanan. Sebaliknya kalau belok ke kiri, ya putarannya yang sebelah kiri harus lebih lambat dibanding yang kanan ya. Gimana itu caranya ya, kita memasang roda gigi planet atau biasa disebut juga kalau bahasa Indonesianya roda gila ya, atau yang hidrolik pengangkat tadi bahasa Indonesianya disebut dongkrak ya. Nah, yang ini tadi ya, itu semua memanfaatkan power screw ya, akhirnya agar gayanya berkurang dengan menambah panjang lintasan. Kira-kira seperti itu ya prinsipnya. Kalau kita lihat ya, komponen dari mesin itu kita bisa bagi menjadi dua rejim, yaitu yang untuk mendukung ya, sambungan ya, mendukung elemen yang elemen mesin ya, dengan melalui sambungan ya. Ada yang non-permanen, ada yang permanen. Contoh permanen yang banyak dipakai adalah sambungan las ya. Ada keling, las, banyak ya. Mur, baut. Ya, kemudian adalah yang berfungsi sebagai mentransmisikan daya ya. Ada 3 ya, yang hilang dia dissipation atau energinya malah diredam hilang. Contohnya adalah brake, terus clutch, ya, brake itu rem, clutch itu kopling ya. Terus yang mentransmisikan ya, nah, kalau yang mentransmisikan itu ada 3 ya, dari rotasi menjadi linear, ya, dari fluida menjadi rotasional atau linear ya. Terus kemudian bagian yang ketiga adalah rotasional ke rotasional. Itu yang transmisi. Yang power screw itu masuk di sini ya, dari rotasional menjadi linear dengan memanfaatkan bidang miring ya. Terus kemudian selain mentransmisikan ada yang dia semacam menyimpan sebagian gayanya ya, semisal adalah pegas dan flywheel.
apa itu ya, flywheel itu yang roda gila ya, yang tadi bagi planet ya. Contoh yang rotasional ke rotasional misalnya gear, bule, bear, chain, nanti kita pelajari ini juga. Itu khususnya yang sabuk. Tentu sabuk perlu kita memperhitungkan bule dan pasaknya dan porosnya tentu ya. Kalau mentransmisikan daya ini sebagian besar kita harus melibatkan poros ya. Oleh karena itu poros ini shaft ya, itu kita berikan di elemen mesin 1 ya. Mohon dibuka kembali terutama tentang shaft ini ya. Begitulah kira-kira posisi power screw di komponen dari mesin ya, mechanical component atau elemen mesin. Dia ada di sini ya. Dia merupakan bagian dari peralatan untuk mentransmisikan daya mekanik ya. Ya, mentransmisikan itu bisa mentransmisikan penuh, ada yang menyimpan, ada yang justru menghilangkan ya. Ya, terus dia jenisnya dari gerakannya dari rotasional menjadi gerakan linier, yaitu gerakan rotasional mungkin muter begini, ya, horizontal mungkin dikasih roda gigi sehingga muternya juga horizontal, kemudian menjadi gerak mengangkat atau menurunkan ya, nah, artinya menjadi gerak linier. Oke, lebih dalam kita ke power screw seperti sudah sering saya sebut di bagian awal tadi. Dia memanfaatkan bidang miring ya, seperti bidang miring yang dililitkan pada misalnya silinder ya, sembarang misalnya kita lilitkan di pensil ya, maka dia akan membentuk apa ini, dratnya itu ya di pensil ya. Ini jarak antar drat itu biasa disebut dengan pitch ya. Perlu diketahui ya, ada yang single start, ulir tunggal, artinya ya seperti satu pita dikelilingkan begitu. Tetapi juga ada yang ulir ganda ya. Ulir ganda itu berarti seperti dua pita gini yang dililitkan. Kalau ulir yang quadlet ya maka seperti yang empat pita ya yang kita lilitkan ya. Satu putaran tentu sama dengan, kalau kita putar penuh maka dia sama dengan pitch-nya itu sama dengan pitch tunggal ya. Ya kalau single start nggak ada masalah ya, pitch tunggal sama dengan lead-nya, yaitu jarak majunya ya, jarak maju linearnya. Kalau ulir ganda, yang kita ukur sebagai pitch itu bukan lead-nya ya, majunya horizontal, dalam hal ini maju linearnya. Perlu diingat tadi ya, power screw ya merupakan transmisi elemen mesin yang mentransmisikan daya ya, dan dia dari rotasional menjadi linier. Karena itu kita menghubungkan linier dengan rotasionalnya itu tadi ya. Mana tadi? Nah ya, ini putaran kan, nah, menjadi gerak linier ya. Maka kalau ulir ganda ya, satu putaran tentu dia akan bergerak maju menurut yang warna hijau ini namanya lead. Tetapi pitch yang kita ukur karena dia ganda seperti dua pita yang kita lilitkan, maka lead-nya akan sama dengan 2 kali pitch. Demikian juga yang untuk four strat atau quadrat, lead-nya jarak maju horizontalnya dalam hal ini, pokoknya jarak bergerak linearnya adalah sama dengan 4 kali pitch.
Ya, begitu tentang ulir ya, skrunya yang akan kita manfaatkan untuk mengangkat, khususnya mengangkat ya, mengangkat atau menurunkan beban. Ini ya, ini saya mencoba mendefinisikan secara sederhana, yaitu definisi sederhana dari power screw atau jack screw atau namanya screw jack, ya, tergantung bukunya ya, adalah peralatan mekanik yang digunakan untuk mengangkat benda yang cukup berat ya, semisal mobil, dengan memanfaatkan filosofi bidang miring ya. Gaya yang diberikan relatif lebih kecil dibanding gaya berat benda yang diangkat itu sendiri ya. Kalau kita harus mengangkat sendiri bendanya, maka kita akan memerlukan gaya yang jauh lebih besar daripada kita memanfaatkan bidang miring ya. Ya, jadi ini power screw ya, memanfaatkan bidang miring ya. Dan tentu kita harus mempertimbangkan berbagai gaya gesekan. Nanti gaya geseknya ada dua ya. Gaya gesek pada screw, dan kalau ada collars ya, collar yang harus bergesekan dengan mungkin bendanya atau wadahnya atau apa ya, maka kita harus mempertimbangkan gesekan pada collars. Jadi pada prinsipnya power screw gesekannya ada dua, yaitu pada skrunya itu sendiri yang pasti ada ya, dan pada collars ya, barangkali ada. Ya, tidak hanya power screw ya yang memanfaatkan friction force dari bidang miring, ya, belt nanti juga memanfaatkan friction force, juga rope, pule ya, semua menggunakan prinsip-prinsip yang sama ya, menggunakan prinsip bidang miring, maksudnya begitu ya. Mungkin perlu saya kasih catatan ya. Nah, untuk ini, untuk jack screw nanti ada friction force pada screw, ini pasti ada ya ini. Ini biasa disebut T1 dan gesekan pada collars. Apa itu collars nanti ya saya jelaskan. Ini T2 biasanya. Friction force dikalikan diameter per 2-nya menjadi T1 ya. Friction force dikalikan diameter per 2-nya menjadi T2 ya. T1 dan T2 ditambahkan ini harus bisa diatasi oleh T yang kita berikan ya. Ya, jadi prinsip berpikirnya sederhana ya. Jadi T yang diberikan, T eksternal itu sama dengan T internal, yaitu T1 ditambah T2. Ya, ini adalah prinsip dari ya power screw. Jangan melupakan prinsip dasar dari power screw ini, yaitu bahwa T eksternal sama dengan T1 tambah T2, T internalnya. Ini adalah bidang miring ya. Ya, sebelumnya kita jangan berbicara bidang miring dulu. Untuk menyederhanakan persoalan kita membicarakan gesekan ya. Nanti gesekan pada bidang miring habis itu. Ya, tentu saja kalau benda tidak ada gaya ke samping maka dia diem dan aksi sama dengan reaksi, gaya beratnya sama dengan gaya normal ya. Ini merupakan gaya reaksi atau R. Mg sama dengan N sama dengan R dalam hal ini. Kemudian kalau saya kasih gaya ke horizontal F, gaya horizontal F ini masih jauh di bawah gaya gesekan statis ya, yang merupakan koefisien gesek dikalikan gaya normal mu Sn ya. Besarnya ini masih di bawah Fs Mach, maka bendanya tidak akan bergerak ya. Tapi ini adalah Fs-nya yang merah di bawah Fs Mach ya. Kemudian ini gaya normalnya ya. Ini gaya-gaya
luarnya ya. Dan itu kalau dijumlahkan akan sama dengan R. Ini pakai prinsip segitiga gaya ya. Oke, tentu kalau kita lihat gambar ini, dalam hal ini ya sudutnya yang sini, theta ya tentu sama dengan Fs tangen inverse tangen Fs dibagi N ya. Sudut tetanya di sini. Di depan sudut dibagi di tempat sudut. Ya. Ini sudut theta ini menjadi hal yang penting nantinya saat kita berbicara tentang jack screw. Ketika saya tambah F, ya, sehingga sama dengan Fs Mach, ya, maka benda hampir bergerak, ya, tepat akan bergerak. Tentu besarnya mg sama dengan n, tetap n sama dengan mg kayak normal. Kemudian Fs, ya, akan sama dengan F, ya, melawan F, arahnya sama dengan Fs Mach. Dan ini adalah segitiga gayanya. Ya, ketika benda sudah bergerak, perlu diperhatikan bahwa mu k itu lebih kecil dari mu n, sehingga mu fk-nya atau sama dengan mu kn. Ya, mungkin perlu saya tuliskan ya. Fs Mach itu sama dengan mu s n ya. Ini lebih besar dari yang sini ya, mu kn ketika bergerak. Ya. Maka berlaku ya sudut, kalau kita perhatikan sudut tetanya di sini, sudut tetanya yang di sini ya. Nah, maka akan berlaku untuk yang saat tepat akan bergerak, yaitu tangen theta sama dengan Fs Mach dibagi N ya. Fs sama dengan mu Sn dibagi N sama dengan mu S. Sehingga kita bisa menerapkan tangen tangen theta sama dengan theta sama dengan atau tangen theta sama dengan di depan sudut, yaitu Fs Mach sama dengan mu Sn dibagi N. Berarti sama dengan mu S atau theta-nya sama dengan inverse tangen dari mu SS. Mu S. Ketika akan bergerak ya kita ganti dengan Fk, ini mu Kn sama dengan mu K, berarti theta sama dengan tangen, inverse tangen dari mu K. Ini lebih besar yang mu S ya. Dan biasanya tinjauan didasarkan kepada saat gaya geseknya paling besar ya. Sehingga torsi yang diberikan harus mengatasi gaya gesek terbesar yang diberikan oleh skru ya. Begitu. Ada video ya detail tentang hal ini oleh Profesor Michel van Biezen ya. Anda bisa lihat di link ya, link YouTube seperti terlihat di situ. Ya, ini tentang ya gesekan ini ya yang nanti akan berguna ya tentu pada jack screw nantinya dan akan berguna pada rope, pada belt dan sebagainya pada saat mendatang ya. Anda bisa lihat videonya di alamat link ini ya. Saya sangat mengharapkan mahasiswa bisa mengikuti link aslinya ini biar lebih jelas ya segalanya ya, suaranya dan sebagainya, link aslinya ya. Tapi nanti juga pada video ini saya attach videonya Profesor Van Biezen. Profesor Van Biezen itu mengajar ya di Loyola Marymount University Los Angeles ya, California, Amerika Serikat. Ya, tentu sangat akan memberi inspirasi pada mahasiswa dengan mengikuti videonya Profesor Michel van Biezen. Baiklah ya, kita ikuti video gaya gesek ya oleh Profesor van Biezen.
Welcome to ilectureonline. Here's our first video of a series on friction in mechanical engineering. Now, we want to start out with some basic concepts, and we have four situations here. We have a block sitting on a horizontal surface in all four cases, but here there's no horizontal force acting on the block. There's a horizontal force acting on the block, but it's not sufficient to overcome the friction force between the surface and the block, and therefore it's not moving. Here, the force has increased, and I guess I should put an F there for force. The force has increased, but is exactly equal to the friction force, and notice here that the friction force is caused by the static friction between the block and the surface, and when they're equal, the block will not be moving, it will be on the verge of moving. Any additional force will cause the block to overcome the force of friction. And here in the final case, we have a situation where the force is less than it is here, but the block is already moving at a constant speed, which means that the force applied on the block horizontally here equals the maximum friction force that can be mustered up of the friction between the block and the surface, because in this case it's kinetic friction, and here it is still static friction. Notice that here we have the weight of the object due to gravity pushing down on the surface pushing back, so the normal force of the surface pushing back equals the reaction force. So we'll be talking about both the normal and the reaction force. Notice if there's a horizontal force here, smaller than the maximum force you can have between the two surfaces, the maximum friction force, notice that the force here will be counterbalanced by the friction force pushing back on the other side. Therefore, the block is not moving. We still have the normal force, which is equal to the weight of the block this way. But now notice that the reaction force is now turned at an angle. So we have a small angle here between the vertical and the reaction force. Notice that the two components of the reaction force are the friction force here. By the way, this friction force is equal to the force here pushing against the block, and the normal force, which is equal to the weight of the block over there. Notice we are now able to draw a triangular setup of forces involved or acting on the block. We have the weight of the block, we have the force pushing to the right, and now with the reaction force pushing back this way. Everything is static, therefore the sum of the forces add up to 0. On the third case, we increase the force here so that it now matches the maximum force, friction force that we can have here. So again, the block is not moving. Notice that the drawing of the forces now looks similar to this, but the angle is now larger. It's the maximum angle we can have. And we can actually find the value of this angle by realizing that the tangent of the angle is equal to the opposite side divided by the adjacent side. The opposite side is the friction force, which is equal to the force here pushing against the block in the horizontal direction. And the adjacent side is simply equal to the weight or the normal force pushing back. So they're going to be equal to one another. Noticing that the friction force, the definition is the normal force times the coefficient of friction. In this case, the static coefficient of friction. The normal forces cancel out. And so we can say that the tangent of this angle, in this case, where the block is on the verge of moving, is going to be equal to the coefficient of static friction, which allows us to calculate the angle by taking the inverse tangent of the coefficient of static friction. The last case here, we still have a static situation. There will not be an acceleration. Acceleration is 0 because the force applied to the block in the horizontal direction equals the maximum friction force between the block and the surface. In this case, the maximum friction force is caused by the kinetic coefficient of friction between the two surfaces because the block is indeed moving. Notice the angle has now become smaller. We can still say that the tangent of that angle is equal to the opposite side divided by the adjacent side, which is equal to the friction force divided by the normal force. Notice that this component here, the horizontal component of the reaction force, is the friction force, which again is going to be equal to the force applied on the block. And we divide that by the adjacent side, which is the weight, which is equal to the normal force pushing back against the surface. The normal forces cancel out, and now we can say that the tangent of theta equals the kinetic coefficient of friction, because the block is moving, and so we can solve for the angle in the same way that we did over here. So those are the basic concepts. This concept here is very important when we're dealing with friction in static and non-static situations, and we'll see some examples of that later. Also notice that if we're on the verge
of moving, or if we're moving at a steady constant velocity, when these two forces are equal, we can actually calculate those angles that the reaction force makes with the vertical. And that's the beginning of a section on friction in mechanical engineering. Sedikit menegaskan lagi ya dari setelah kita melihat video dari Profesor Van Biesen ya. Jadi kalau kita memiliki aksi mg ya, yang ini aksi mg, maka kita memiliki reaksi yang besarnya sama dengan mg dan arahnya berlawanan yaitu n. Yang arahnya ke atas. Kemudian gaya F, kita punya reaksi yaitu Fs ya. Fs masih di bawah Fs max, yaitu Fs max itu sama dengan mu Sn ya. Ya, besarnya Fs ini sama dengan F. Kalau saya gambarkan di segitiga reaksi, ya, maka mg ini ada gaya reaksi besarnya sama dengan mg, arahnya ke atas yaitu n. Kemudian ada akibat gaya F, ada reaksi ya, besarnya sama, arahnya ke kiri, ya besarnya sama dengan Fs. Kalau kita gabungkan gaya reaksinya yaitu N dan Fs sama dengan R resultan ini. Demikian juga untuk saat F-nya kita tingkatkan sama dengan Fs max, ya, maka ini besarnya tetap sama dengan sebelumnya yaitu sama dengan N, ya, tetapi reaksinya reaksi horizontal yaitu sama dengan Fs max sekarang menjadi lebih besar ya. Ini sama dengan Fs-nya, sama dengan Fs max ya kebetulan. Sehingga sudutnya di sini menjadi lebih besar dari sudut yang sebelumnya. Ini juga sama. Ya ini N, ini Fk ya karena sudah bergerak. Ya, dan tentu saja Fs lebih besar daripada mu Sn lebih besar daripada mu Kn sehingga sudutnya juga lebih besar. Nah, seperti begitu ya. Oke ya, jadi ini R adalah jumlah total reaksi yang terdiri dari N dan Fs ya. Fs-nya sama dengan F. Kemudian R di sini sama dengan Fs ditambah N. Fs-nya di sini sama dengan Fs max. Ya, ketika benda bergerak, Fs-nya sama dengan Fk ya. Ini arahnya ke kiri belum di. Ya, jadi tetap berlaku ya. Aksi sama dengan hukum Newton berapa ini? Ketiga ya. Reaksi. Ya. Begitulah, mudah-mudahan penjelasan singkat ini semakin memperjelas apa yang sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Profesor Michel Van Biesen dari Loyola Marymount, Los Angeles, California, USA. Berikutnya ya, dengan soal sedikit berbeda dengan soal sebelumnya, yaitu dengan F membentuk sudut ya. Misalnya membentuk sudut, kita kasih nama apapun ya. Misalnya kita kasih nama alpha gitu sudutnya. Di sini. Ya, ini alpha. Tentu saja di sini sama ya sudutnya. Alpha ini juga sama sudutnya di sini. Alpha ya, sama dengan sudutnya di sini ya.
Ini sama dengan cara yang sama, ini sudutnya sebut saja alfa. Ya. Dan ini adalah sebagian besar, ya, kalau nggak semuanya, dari kasus jack screw itu adalah gaya F-nya ini membentuk sudut alfa, ya, sama dengan sudut bidang miringnya nanti, ya. Oke, maka kita bisa membuat diagram aksi reaksinya, ya tentu saja aksinya sama dengan mg ditambah fy, ya. Fy dalam hal ini sama dengan f sin alfa, ya, karena di depan sudut alfa. Ya, berarti ini mg plus f sin alfa. Fx-nya sama dengan f cos alfa. Fx sama dengan cos alfa. Nanti sudutnya R dengan R membentuk sudut theta, ya. Antara mg plus fy yang vertikal, ya, dengan R membentuk sudut theta, ya. Tentu, ya, sama seperti sebelumnya, ya, kita bisa menggambar reaksinya yang di sini besarnya sama, arahnya berlawanan. Sebut saja ini dengan N, ya. Besarnya sama dengan mg plus fy. Kemudian ini adalah fs, ya. Masih di bawah fs max, ya. Besarnya tentu sama dengan fx, yaitu sama dengan fx adalah cos, ya. Cos alfa, ya. Ini yang fy-nya saja. Fy sama dengan f sin alfa. Sama, fy di sini juga sama dengan f sin alfa, sedangkan fx-nya ini sama dengan f cos alfa. Ya, ini kita perbesar f-nya, ya tentu saja fy-nya juga membesar, ya, ketika f-nya bertambah besar jika sudut alfanya sama, ya. Dan lagi-lagi sudut antara reaksi dengan gaya horizontal disebut dengan theta. Ini kita sama seperti tadi, kita bisa menguraikannya dalam N, yaitu besarnya sama dengan mg plus fy, terus ini sama dengan fs, ya. Ya, kebetulan sama dengan fs max ini. fs max sama dengan mu s n, ya. Mu s n. N-nya sama dengan mg plus fy, sama dengan mg plus f sin alfa. Begitu, ya, tidak perlu dihafalkan rumusnya ini. Tambah pusing nanti kalau dihafalkan, tetapi cukup dimengerti, ya. Ketika akan bergerak, ya, sama seperti tadi, tetapi kita ganti dengan mu k, ya, mu kn. Ya, ini kita bisa menguraikan dalam, ya, komponen-komponen reaksinya, ya. Yang ini sama dengan N, yang ini sama dengan Fs, sama dengan mu k dikalikan dengan N. Oke, demikianlah, ya, penjelasan singkatnya, ya, dari jika gaya F tidak sejajar, ya, tidak horizontal, tetapi membentuk sudut alfa dengan garis horizontal, ya. Penjelasan panjang, ya, bisa Anda lihat di videonya dari Profesor Michel Van Biesen lagi dari Loyola University, ya, Marymount, Los Angeles, California, ya, USA, di alamat link berikut, ya. Saya menganjurkan Anda untuk melihat alamat link aslinya ini, ya, agar diperoleh, ya, video yang lebih jelas,
baik suara maupun gambarnya. Baiklah ya, kita akan memainkan video yang alamat linknya terlihat di situ dari Profesor Michel van Biesen. Ya, ini videonya saya pasang di slide ini. Oke, kita akan memainkannya. Welcome to iLectureOnline. Our second video shows something slightly different from the first video. The forces applied to the block are no longer horizontal. Here we have a vertical force, and here we have forces applied at an angle. On the vertical force, this is kind of an interesting situation. Obviously, the block will not be moving, but because there's no forces acting in the horizontal direction, we do have a potential for the maximum friction force pushing back this way, but since there's no forces activating the friction force, in this case the friction force actually will be zero, even though there's a potential to have the maximum friction force acting on the block, which is equal to the normal force times the coefficient of static friction. Now notice that the normal force is going to be the same as the reaction force because forces only act downward, and in this case the normal force is not simply the weight of the block, but the weight of the block plus the force acting on the block at the top. So the reaction force is simply the sum of those two forces. But of course, no motion on the block. Here we have a force acting at a slant at an angle, which means there's a horizontal component and a vertical component of the applied force. The vertical component will do the same thing as this force right here. It will add to the weight acting down on the surface between the block and the surface here. And you can then see that the normal force is going to be equal to the sum of the weight of the block plus the y component of the applied force. So the normal force will be bigger than it normally would be if it's only counteracting the weight of the block. Now you can see that the normal force is no longer equal to the reaction force as it is in this first example. That is because there's also a horizontal component, which means this will then be counteracted by the friction force pushing in the opposite direction. The reaction force will be the vector sum of the normal force plus the friction force pushing back. Notice that even though the maximum friction force can be this large, the actual friction force is only equal to the x component of the force applied on the block. And so you can see that this will then be the vector sum equal to the reaction force acting on the block. If we draw a diagram like this with all the forces acting on the block, downward we have the weight plus the y component of the applied force. In the horizontal direction we have the x component of the force, which of course will be counteracted by the friction force right here, which is part of the reaction force, which pushes back this way and pushes back this way, so it's the vector sum of the friction force and the normal force. Again, notice the normal force is the sum of these two components here. Notice on the next example, we now have what we call the maximum applied force in the x direction without the block actually moving. If the force in the x direction now equals the maximum friction force, the block will be on the verge of moving. Any additional force applied in the horizontal direction will cause the block to move forward. Now you can see that the friction force pushing back is equal to the maximum friction force, which is equal to the x component of the applied force. The y component is still added to the weight, and that's then counteracted by the normal force pushing back in the upward direction, the weight plus the y component of that force, and the friction force equals the x component of the force, and then of course the reaction force is simply the vector sum of those two components. Notice now that the reaction force has a greater angle because this component is now larger. And finally, once we get the block moving, the maximum friction force can now be not quite as large as before because instead of having the static coefficient of friction, we now have the kinetic coefficient of friction. Notice here the friction force is the normal force times mu sub s, the static coefficient of friction. Here the friction force equals the normal force times the kinetic coefficient of friction. Notice the angle is now smaller because this component now is smaller as well. Again, f of x, in this case, the x component of the force applied on the block equals the friction force equals the maximum friction force that you can have under a moving condition. And so you can see now that this angle then, again, is smaller.
But the big difference here is that the normal force no longer equals simply the weight of the block, but the weight plus the vertical component of the force applied on the block. And that's how we know the difference. Sekarang kita akan menerapkan ya gaya gesekan kita pada kasus bidang miring ya. Ini adalah saat dia di bidang yang masih mendatar ya. Begitu bidang kita miringkan ya, maka Fs ya, tentu ini akan bergerak ke arah kiri ya. Kalau ini dimiringkan bidangnya, tetapi ditahan oleh Fs ya. Fs merupakan energi disipatif ya. Kalau dikalikan Fs dikalikan jarak itu menjadi energi. Energinya dinamakan energi disipatif, yaitu energi yang tidak akan pernah kembali ya. Karena kalau ini bergerak ke kiri, dia bergerak ke kanan. Kalau dia dikembalikan bergerak ke kanan, Fs-nya selalu melawan ya, arahnya dia akan ke kiri. Ya, sehingga dia tidak bisa dikembalikan energinya. Ya, selain misalnya energi potensial ya, dia jatuh. Kalau benda jatuhnya dinaikkan ke atas lagi, maka dia ada lagi energi potensialnya kembali. Ya, tidak demikian halnya dengan energi disipatif. Oke. Ya, seandainya bidang miring kita miringkan dengan sudut yang masih kecil, tentu Fs yaitu besarnya mu Sn ya, masih lebih besar daripada energi yang daripada gaya yang menyebabkan dia bergerak ke arah kiri ya, atau turun dari bidang miring. Mari kita evaluasi gaya-gaya yang ada. Tentu gaya berat yaitu mg, hanya itu saja ya, dan dia mendapat reaksi dari R ya. Gaya mg ya, itu kalau kita kita pecah ya menjadi yang tegak lurus dengan komponen yang tegak lurus dengan bidang miring ya, tentu kita bisa melihat sudutnya di sini theta ya. Kemudian sudut yang pojok ini sama dengan theta juga ya kan. Kenapa kok sama? Karena ini tegak lurus dengan bidang miring. Kemudian garis ini adalah vertikal, sedangkan garis ini horizontal, artinya saling tegak lurus bidangnya, sehingga sudut yang di sini sama ya. Oleh karena itu, komponen mg pada garis yang tegak lurus bidang miring, kalau kita lihat di sini ya, di tempat sudut, maka sama dengan mg cos theta ya. Sedangkan di depan sudut, di depan sudut theta ya, maka sama dengan mg sin theta ya. Demikian juga kita bisa memecah ya gaya reaksi R menjadi komponen-komponennya. Yang tegak lurus dengan bidang miring kita sebut gaya normal ya, yang besarnya yang sejajar dengan bidang miring kita sebut Fs, dan Fs masih di bawah Fs max. Ya, oleh karena itu kita dari gambar yang tengah ini, gambar yang nomor 2 ini belum bergerak, maka kita bisa menyeimbangkan gaya-gayanya ya, yaitu ini pada bidang yang N sama dengan mg cos theta ya kan, terus kemudian Fs sama dengan mg sin theta, maka kita bisa menuliskan Fs sama dengan mu Sn ya, N-nya kita ganti dengan mg cos theta, karena N dan mg cos theta sama besarnya dan berlawanan arah. Kita juga bisa menyamakan gaya-gaya pada arah yang sejajar bidang miring, sama dengan maka Fs ke kiri sama dengan yang ke kanan sama dengan yang ke kiri, yaitu mg sin theta, besarnya sama cuma arahnya berlawanan.
ada dua persamaan ya. Fs sama dengan mu S mg cos theta dan Fs sama dengan mg sin theta yang tentu lebih kecil dari Fs Mach ya. Kalau tepat akan bergerak, maka yang lebih kecil ini akan menjadi sama dengan ya. Sehingga mg sin theta sama dengan Fs Mach. Oke. Terus, kemudian dari sini, Fs-nya kita ganti Fs Mach, F Mach sama dengan mu Sn. N-nya kita ganti dengan mu S mg sin mg cos theta. Ini ada tanda sama dengan semua. Ya, kita bisa mengganti mg sin theta-nya ke sebelah kiri tanda sama dengannya. Mungkin saya harus menuliskannya. Ini kan ada dua persamaan ya. Mudah ini sebenarnya. Persamaan yang pertama, kemudian ada persamaan yang kedua ya kan. Maka kita bisa mengganti F Mach ini kurang S ya, ini sebenarnya Fs Mach. Ya. Itu kita bisa mengganti dengan mg sin theta kan, ke sini. Berarti mg sin theta ya, sama dengan mu S mg cos theta. Nah, kita bawa ke sana, berarti mg-nya dulu saling menghilangkan biar lebih sederhana. Nah, mg-nya kita hilangkan. Maka kita peroleh ya, sin theta ini ketika tepat akan bergerak cos theta ya, sama dengan mu S. Atau kita bisa menuliskan sin per cos adalah tangen. Tangennya sama dengan mu S. Ini ketika tepat akan bergerak atau hampir bergerak. Ketika bergerak ya, ketika sudutnya kita naikkan lagi, tentu gambarnya menjadi seperti ini ya. Dan mg sin theta melebihi Fs maksimum, ya, sehingga komponen gaya yang sejajar dengan bidang miring tidak seimbang lagi, karena mg sin theta sudah lebih besar daripada Fs Mach, ya, sehingga ini bergerak ke arah kiri dengan percepatan tertentu ya. Oke, sebenarnya kalau sudah bergerak, begitu sudutnya kita kecilkan lagi, ya, sehingga Fs Mach sama dengan mu K mg cos theta sama dengan ini, ya nanti ya tetap bergerak ya, sekali bergerak karena mu K, ingat mu K selalu lebih kecil daripada mu S ya. Oke. Begitulah ya kira-kira gaya-gaya pada bidang miring. Ini kita belum menambahkan gaya, ya, gaya mendorong misalnya. Kita belum tambahkan itu. Ya, nanti kita akan sampai ke sana, yaitu ketika ada gaya yang mendorong ke arah atas ya. Perhatikan nanti kita akan mengikuti ya, gayanya sejajar seperti yang pertama. Ya, gayanya sejajar seperti ini dan gayanya mungkin ya, membentuk sudut seperti yang kedua, tetapi pada bidang miring. Seperti ini ya, membentuk sudut, tapi bidangnya bukan bidang sejajar, tapi bidang miring lagi, merupakan bidang miring. Oke, untuk video tentang ini ya, tentang gaya-gaya pada bidang miring, ada lagi kita bisa mengikuti kuliah yang diberikan oleh Profesor Michel van Biezen ya, dari Loyola ya, yang sangat menarik ya. Ini adalah link aslinya ya. Silakan mahasiswa membuka link aslinya tersebut untuk mendapatkan suara dan gambar yang lebih bagus. Namun juga akan saya pasang di video ini sebagian layarnya ya, dari videonya
Profesor Michel van Biesen. Welcome to ilectureonline. Now let's take a look and see what happens to the friction forces and the normal forces and the reaction forces when you place an object on an inclined plane. Now we won't have any additional forces yet acting on the block. That will come later. This is simply under the force of gravity. As a comparison, let's start out with just having a block on a horizontal surface like we did in the previous video. We simply have the weight of the block pushing down, the normal force pushing back. In this case, the normal force is equal to the reaction force, which is equal to the weight of the block. We have a maximum friction force that can exist between the block and the surface, which is equal to the normal force times the coefficient of static friction. However, that's the maximum possible friction force. Since there's no forces acting in the horizontal direction, there's no friction forces in this particular case. Block is not moving. Now what happens when we put the block on an inclined plane and there is friction between the block and the surface? The angle here is relatively small. We can see that the weight of the block acts straight down towards the center of the earth, but we can take the weight of the block and divide it into the perpendicular and parallel components to the surface. The perpendicular component is the weight times the cosine of this angle. The parallel component is equal to the weight of the block times the sine of the angle. Notice in this case that the normal force pushing against the block is going to be directed in the same direction as mg cosine theta. It's going to be perpendicular to the surface, and the normal force is going to be equal to mg cosine theta. The reaction force pushes straight up against the weight here. Notice that the reaction force is the vector sum of the normal force plus the friction force between the block and the surface. Now, the maximum friction force, again, is going to be equal to the normal force times mu sub s. But in this case, since mg sine theta, the force trying to push the block down the incline, is smaller than the maximum friction force, the friction force will be limited to the applied force, mg sine theta. And so this component of the reaction force is mg sine theta. This component is the normal force, and that's how we find the reaction force in this particular case. What happens when we increase the angle? Well, then this component, mg sine theta, begins to increase. Of course, mg cosine theta decreases a little bit. Now, the normal force pushing back against the block is still going to be equal to mg cosine theta. Now, this component of the reaction force is becoming larger. And in this case, let's say that if we're on the verge of moving, mg sine theta will be exactly equal to the maximum friction force, which is the normal force, mg sine theta, times, and I'm missing something here, mu sub s. Of course, we have to multiply that times the coefficient of static friction. If those are equal to each other, if this is equal, something is not right here. Let me correct that. The maximum friction force, that was not right. The maximum friction force is going to be mg cosine theta, which is the normal force, times mu sub s. That's the correct equation for the maximum friction force. And in this case, that is going to be equal to mg sine theta. Of course, at that moment, we're on the verge of the block moving. If there's any additional force pushing the block down, the block will begin to move. So let's now move on to the next example here. The block is now moving. Now we can say that mg sine theta is larger than the maximum friction force. So once the block begins to move, the friction force now becomes equal to the normal force times the coefficient of kinetic friction, and so it's going to be mg cosine theta times mu sub k instead of mu sub s. Now in this particular case, notice that the reaction force no longer is perpendicular in the same direction as the weight of the block. Why is that? Well, the reaction force is going to be the sum of the normal force plus this component right here, which is actually equal to the actual friction force, not the maximum friction force. Well, actually, it is equal to the maximum friction force, but since this is smaller than the mg sine theta, this will be smaller than this, and therefore the reaction force now has an angle relative to the vertical. To find the angle between the perpendicular, the normal force, and the reaction force, let's call this angle phi, we can say that the tangent of phi is equal to the ratio of the opposite side.
to the adjacent side. Now the opposite side is the friction force, which is the normal force times mu sub k, and the adjacent side is the normal force. When we cancel out the normal forces, we can see that the tangent of phi is equal to the coefficient of kinetic friction. Then to find the angle, we take the inverse tangent or the arctangent of the coefficient of kinetic friction, and that's how we get the angle. Again, remembering that mg sine theta, the force trying to drive the block down the incline, is larger than the maximum friction force, and therefore the friction force that will exist, and therefore the block will accelerate down the incline. But what's important to see is that in the first three cases, when the block is not moving, the reaction force is perpendicular to the earth, pointing straight up. And in this case, you can see that the reaction force is actually at an angle relative to the vertical, and that's because this component now is smaller than this component, so the reaction force is no longer perpendicular to the surface of the earth or in a vertical direction. And so again, if we add these pieces of knowledge about friction together in video 1, video 2, video 3, we're beginning to see how this actually works. Now in the next video, we're going to start adding additional forces acting on these blocks on an incline, and then we can see how we actually add these forces together and try to figure out the reaction force in each particular case. And that's how it's done. Ya, demikianlah ya. Tentu penjelasan dari Profesor Michel van Biesen tadi akan memperjelas pemahaman kita ya tentang gaya-gaya pada bidang miring ya. Ini masih gaya gravitasi saja yang bekerja. Nanti kita akan menambahkan gaya F begitu ya, yang akan mendorong ke atas ya dari bidang dari kotak pada bidang miring tersebut. Kita menuju ke video berikutnya ya, yang sedikit lebih komplit ya daripada yang sebelum-belumnya ya, yaitu ada gaya F yang mendorong kotak ini ya ke arah atas ya seharusnya ya. Ya, tentu kita bisa menguraikan gaya F menjadi F cos theta dan F sin theta ya. Oke. Gaya aksinya selain gaya F ada gaya mg ya. Ini yang ke arah bawah ya. Besarnya sama dengan massa dikalikan gaya gravitasi. Sama ya dengan gaya aksi F, gaya berat mg kita bisa menguraikan menjadi mg sin theta dan mg cos theta ya. Oke, nah, kita bisa reaksi ya dari permukaan ini ya sama dengan R. Ini tentu gaya reaksi tentu sama dengan gaya F ditambah gaya mg ya. Kalau ditambahkan dia akan membentuk gaya reaksi. Cuma arahnya kalau aksi kan besarnya sama, arahnya berlawanan ya. Tentu kita juga bisa menguraikan menjadi gaya sejajar reaksi ya dengan bidang yang arahnya tentu berlawanan, yaitu mg sin theta ditambah f cos theta, dan gaya yang tegak lurus atau gaya normal sama dengan mg cos theta ditambah f sin theta ya. Begitu kira-kira gaya-gaya luarnya ya. Ini ketika tepat akan bergerak ya, sehingga mg sin theta itu akan sama dengan f cos theta. Tentu ya benar ya, yang sejajar cuma ini ya, f cos theta sama dengan mg sin theta, cuma arahnya berlawanan, sehingga ini kita bisa mengetahui bahwa mg sin theta sama dengan f cos theta. Ini artinya tepat akan bergerak. Kita kasih angka saja biar memudahkan pemahaman ya. Misalnya mg, anggaplah angka yang mudah 100 Newton
Terus mu S sama dengan 0,35, koefisien Gaussian kinetik ya 0,25. Ini tentu tidak akan kita gunakan ya, tapi perlu kita ketahui lah. Nah, karena ini tepat akan bergerak, yang akan kita gunakan sama dengan mu S. Ditanya berapa F, berapa R ya, tentu kita butuh dua persamaan karena dua hal yang enggak diketahui. Oke, yang pertama ya keseimbangan gaya-gaya pada arah sejajar dengan bidang miring yang sudah kita berikan yang pertama tadi, yaitu F cos theta sama dengan mg sin theta. Kalau kita masukkan angka-angkanya ya, ini cosnya kita pindah ke sebelah kanan, tanda sama dengan menjadi tangen ya. Mg sudah ada harganya, tentu F sama dengan 100 Newton tangen 25 derajat ya, atau kalau kita masukkan dalam kalkulator begitu, nah kita peroleh F sama dengan 46,631 Newton. Sekarang berapa besarnya R? Besarnya R tentu akan sama dengan jumlah dari gaya yang tegak lurus dengan bidang miring. Jadi, dari komponen mg sama dengan mg cos theta, dari komponen F adalah F sin theta. Oleh karena itu, R sama dengan mg cos theta ditambah F sin theta, yaitu sama dengan 100 Newton yang mg-nya, cos 25, F-nya yang sudah kita cari tadi, yaitu 46,631 Newton dikalikan sin 25 ya. Kalau kita hitung ini akan sama dengan 110,338 Newton ya. Ini saya rasa mahasiswa akan mudah mengikuti yang logika yang ini ya. Kita cuma menyeimbangkan gaya pada arah yang sejajar dengan bidang miring dan pada arah yang tegak lurus dengan bidang miring. Oke ya. Sebenarnya kalau kita menelaah segitiga gaya-gaya yang bekerja, ya, yaitu yang yang gaya luarnya kan cuma F dan mg ya. Berarti kalau kita jumlahkan, F adalah horizontal dalam hal ini, kemudian yang vertikal sama dengan mg, ya tentu jumlah gaya aksinya dari pangkalnya F ke ujungnya mg ini ya, ke arah sana, dan reaksi adalah berlawanan arah dengan arah dari aksi, yaitu F plus mg ya, yang arahnya ke bawah ya, R-nya arahnya ke atas. Oke. Sekarang kita lihat sudutnya ya, karena R tegak lurus dengan bidang miring, kemudian mg adalah vertikal, sedangkan sudut theta di sini, yaitu membentuk sudut antara sumbu horizontal dan bidang miring, maka tentu sudut 25 itu ada di sini ya. Ya, ini akan sangat membantu kita ya, menyelesaikan gaya-gaya pada miring, bidang miring, yaitu mencari F dan R ya, dengan langsung melihat segitiga gaya ini, tidak dengan melalui cara yang seperti di atas ya, yaitu menyeimbangkan gaya pada arah sejajar bidang miring dan menyeimbangkan gaya tegak lurus bidang miring ya. Mungkin akan mempercepat ya. Kalau kita lihat dari sudutnya ini ya, dari gambar ini, gambar gaya aksi ya, dan gaya reaksi, maka kita bisa melihat bahwa sudutnya di sini tangen theta sama dengan F per mg, atau F sama dengan mg tangen theta ya. Kalau kita masukkan ke dalam rumus langsung ketemu 46,631. Ini sebenarnya kita peroleh dari sini ya. Bedanya yang dari sini kita dengan cara menyeimbangkan gaya-gaya pada arah sejajar bidang miring. Kalau ini kita langsung melihat segitiga gayanya ini.
Ya, jadi ini lebih semacam shortcut gitu ya. Oke. Tentu R, ya kita bisa mencari, kalau MG-nya tahu, ya tentu R sama dengan, karena R sin theta sama dengan MG, ya kan? Ya kan? Sebentar, ini kok, oh di tempat sudut, salah ya, cos ya. Yang benar cos, berarti R cos theta sama dengan MG, atau R sama dengan MG per cos theta ya. Theta-nya kita bisa mencari, ya. Theta-nya dari gambar, ya. Karena cos theta sama dengan MG dibagi R. Sebentar. Oh ya, ini ya. Kita tinggal memasukkan saja ya. Semuanya sudah ada angkanya. Sorry. Berarti MG sudah ada 100 Newton. Sudut theta-nya sudah ada 25. Sama dengan 110 kalau kita masukkan angka-angkanya, 338 ya. Ini kita memperoleh nilai yang sama ya dengan cara langsung melihat segitiga gaya ini ya, maupun kita menyeimbangkan gaya-gaya pada arah yang tegak lurus bidang miring ya. Perhatikan ini ya, hasilnya sama ya. Berarti MG per cos theta itu akan sama dengan MG cos theta ditambah F sin theta. Ini hasilnya sama. Penjelasan trigonometrisnya tentu mahasiswa bisa membawa sendiri ya, karena ini sin theta sama dengan F cos theta per MG. Nanti kalau kita jabarkan tentunya juga akan sampai ke MG cos theta ya. Ini lebih dengan cara memberikan jawaban secara langsung dengan melihat segitiga gaya aksi dan reaksinya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya cara yang baru ini ya. Ya, meskipun cara yang lama juga bisa kita aplikasikan, nanti kita akan banyak menggunakan cara yang baru ini pada jack screw kita ya, karena lebih mudah dan lebih cepat. Ada video lagi dari Profesor Michel van Beyzen ya, dengan alamat seperti terlihat pada link di slide ini ya, yang kurang lebih menjelaskan hal yang sama seperti yang saya jelaskan ya. Saya sarankan mahasiswa melihat video YouTube oleh Profesor Michel van Beyzen ini ya, meskipun pada video ini nanti juga saya nukil gitu sebagai video pada slide saya ya. Tetapi tentu video yang aslinya lebih bagus dari kualitas suara maupun kualitas gambarnya. Welcome to ilectureonline. Here we have our first example where we have a force acting on an object that's sitting on an inclined plane. Now, the given here is that the component of the force pushing the object up the incline is exactly equal to the component of the weight trying to push the block down the incline, which means this component here equals this component there, and since those are equal to one another, there will not be any friction forces acting on the surface between the block and the surface. There's a maximum friction force capable. The maximum friction force will be the normal force times the coefficient of static friction, but since these two components are equal, there's no net force trying to act on the block, trying to either push it up or down incline, and is therefore not being counteracted by the friction forces. Therefore, the friction force is zero. Notice we have the component of the weight of the block equals to 100 newtons pushing straight down. We have a force pushing against the block from right to left horizontally, and then we have the reaction force. Notice in this case, the reaction force is exactly equal to the normal force, and it's pointed perpendicular to the inclined plane. It is equal to the component of the weight, which is perpendicular to the plane, mg cosine theta, plus the component of the force, which is perpendicular to the plane, F times the sine of theta. Notice that this angle right here, theta, 25 degrees, is equal to this angle theta here, which is equal to that angle theta over there.
Notice that the coefficient of static friction is 0.35 and the coefficient of kinetic friction is 0.25. However, we're not going to need the coefficient of kinetic friction because nothing is moving on our example. We are going to try to find the magnitude of force and the magnitude of the reaction force. Also, I'm going to show you that you can actually solve the problem quite easily using this combination of forces here. Notice that if we add the force applied to the block and the weight of the block and the reaction force, when we add these three forces together, they should add up to 0. And the angle here, theta, is the same angle as the angle theta there because, again, the reaction force is pointing perpendicular to the inclined plane. If it's not perpendicular, then we will have to find that angle because it will be different than the angle theta. We don't have to do that here. That's for a later example. Well, first of all, let's try to use our traditional methods to try to find the force and the reaction force. First of all, what we can say is that this component here must equal that component there. Let's see here. F times the cosine of theta must equal mg times the sine of theta. In other words, F is equal to the weight, mg, times the sine of theta over the cosine of theta, which of course is equal to the tangent of theta. Now we plug in these values. This is equal to 100 newtons times the tangent of 25 degrees. And with a calculator, that shouldn't be too difficult. 25, take the tangent of that, times 100, and we get a total force of 46.6 newtons. 46.6 newtons for the force applied to the block. Now the reaction force. The reaction force here is equal to the normal force, which is equal to the mg cosine theta plus f sine theta. So the reaction force R equals mg cosine theta plus f times the sine of theta. Now that we know the value for f, this is equal to mg cosine theta plus, well, might as well plug in the values, right? I can write the equation forever. Let's plug in the values to get the actual answer. This will be 100 times the cosine of 25 degrees, and that's of course 100 newtons, plus 46.6 newtons times the sine of 25 degrees. All right, let's see what we get. Since we already have this in the calculator, times the sine of 25, all right, that's 19.7 newtons, so that's plus 19.7 newtons. Added to this, so plus 25, take the cosine of that, times 100. That's 90.6 newtons. And when we add that together, we get 110.3 newtons for the reactionary force. All right, so that's how we can do this in a traditional sense. We simply add the components of the forces together to solve for F and R. However, we can also use this triangle right here, and we can use the concept of the cosine of theta and the concept of the tangent of theta. Notice that the cosine of theta, by definition, is equal to the ratio of the adjacent side over the hypotenuse. Now here, that's the adjacent side that's known, the hypotenuse is not known. So in this case, that would be the cosine of 25 degrees is equal to the adjacent side of 100 newtons divided by R. Or R equals 100 newtons divided by the cosine of 25 degrees. So R is, well, let's do that and see. Hopefully we get the same answers we do here. So we have 100 divided by the cosine of 25. And sure enough, we get the exact same answer, 110.3 newtons. Notice how much easier it is to do it like this. Secondly, we can use the concept of the tangent of theta. The tangent of theta, by definition, is equal to the ratio of the opposite side over the adjacent side. So in this case, this is the opposite side, and this is the adjacent side. So we have the tangent of 25 degrees is equal to F over 100 newtons. In other words, F is equal to 100 newtons times the tangent
of 25 degrees. And again, with a calculator, 25, take the tangent, times 100, we get 46.6 newtons. And that's hopefully also the answer we got here. And sure enough, it's the same answer. So here's the beginning where you can see that, yes, you can do this in traditional sense. We can take each of the forces. We can divide each of the forces into the parallel and perpendicular components to the surface. However, if you then draw a triangle by using these three forces, the force applied, the weight of the object, and the reaction force put into a triangular shape here, knowing the angle theta, you can very easily solve for R and F using that. So either way, you get the same answer, but you may decide one method is easier for you than the other. And that's how it's done. Demikianlah ya penjelasan dari Profesor Michel van Biezen ya. Ada hal yang perlu saya tegaskan di sini ya, sebelum lupa ya. Kita menemukan di sini F sama dengan 46,631 Newton ya. Seandainya kita tingkatkan ya, katakanlah 47 Newton, apakah kotak akan bergerak ke atas? Ya, pertanyaan kritisnya. Ya. Coba Anda renungkan sebentar. Kalau Anda menjawab belum, maka Anda benar ya. Karena kita belum mempertimbangkan gaya gesekan, gaya disipatif gesekan yang akan selalu melawan kotak jika akan bergerak ke kiri atau ke atas ya. Dia akan bergerak ke kanan atau ke bawah ya. Jadi ada potensial energi disipatif ya yang besarnya sama dengan mu Sn ya. Mu S-nya ini belum kita gunakan tadi, yaitu 0,35 dikalikan N-nya ya. N-nya tentu sama dengan R-nya ini ya. Dalam hal nanti ada gaya gesekan ke arah kanan atau ke arah bawah ya. Demikian juga kalau F-nya kurang dari 46,631 Newton, katakanlah 46 Newton, apakah kotak akan bergerak ke arah bawah? Ya, tentu tidak ya jawabannya. Karena ada energi disipatif, kalau dia akan bergerak ke bawah, maka ada gaya gesek energi disipatif yang berupa gaya yang arahnya ke arah kiri ya. Kalau dia akan bergerak ke bawah, ke atas atau ke arah kiri ya. Dalam hal ini ya, harus kita pertimbangkan ketika kotak akan bergerak ke kanan ya, kita harus mempertimbangkan mu Sn ya. Itu yang akan kita diskusikan pada video selanjutnya.